Sebelum lanjut nonton, Rengga mau ngingetin kalau kita punya giveaway voucher MAP senilai Rp1 juta untuk 10 orang pemenang yang beruntung. Caranya, subscribe YouTube channel Rivi Media, kasih like dan juga komen, terus follow Instagramnya ya di @rivimedia. Share video-video yang ada di Rivi Media di Instastory kamu atau di Instagram feeds kamu. Untuk di Instastory, share sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, seintens-intensnya biar kita notice sama kamu, karena Instastory kan hanya berlaku 24 jam. Pemenang giveaway akan diumumkan ketika subscriber Rivi Media sudah mencapai 1000. So, don't miss it. Ketemu lagi di Healthy dan Roll Out bersama gua Hilmi. Ya, dan gua Rizky. Oke, masih sama kayak kemarin, kita ngebuka sesi tanya jawab via DM Instagram dan sekarang udah masuk pertanyaan dari Gua buka ya, bentar. belum buka. Belum. Siap-siap dong. Nih udah nih. Oke. @Kurnia Arba, baca gimana? Kurnia Arba. Iya. Kurnia Arba ya, mungkin ya. Kurnia Arba ya memang ya? Mungkin. Ya. Gua nggak tahu. Gua kenal, lu kenal nggak? Kagak. Makanya. Oke, gua baca nih, Bang. Ya. Dok, gue coba ikutin berita soal COVID. Yap. Nah, di sebagian berita gue dengernya yang lagi dikembangin tuh obat. Tapi di banyak berita lain yang dikembangin itu vaksin. Yap. Emang bedanya apaan sih? Bukannya sama aja. Terus yang bener itu kita pakainya obat atau vaksin? Gue pikir orang-orang tuh udah males loh bahas COVID. Udah 2 minggu masih COVID aja. Iya. Lu Ki, apa sih bedanya obat sama COVID? Obat sama vaksin? Oke, mungkin coba gue gue coba menanggapi dulu untuk di sini kan dia bilang yang dikembangkan tuh sempat dengar kalau udah ada yang mengembangkan obat. Yep. Nah, gue sih jujur untuk sampai sekarang belum sempat dengar sih kalau misalnya memang lagi dikembangkan ataupun lagi udah ada progres secara ilmiahnya untuk obat ke arah COVID-nya ya Bang ya. Yep. Nah, yang selama ini dipakai pun di beberapa sentra rumah sakit itu kan secara empiris ya. Yep. Untuk pengobatan viral. Stop. Secara empiris itu gimana maksudnya? Ini kita bicara sama orang awam loh. Ya, secara empiris tuh pengobatan yang diyakini ataupun berdasarkan pengalaman sebelumnya obat tersebut diyakini menahan replikasi ataupun ya perkembangan virus di tubuhnya, di tubuh pasien ya. Buat lu yang pusing si Rizky ngomong apa, intinya maksud dia adalah secara statistik. Ya, oke, secara statistik itu ya. By data. Itu obat cukup oke untuk menahan perkembangan si virus corona. Betul nggak? Sebenarnya virus secara umum, nah tapi di sini karena pertanyaannya corona, COVID, ya kita COVID-nya. Oke. Nah, tapi untuk obat yang sempat kita bahas di segmen sebelumnya yang kuratifnya untuk corona sih kita belum pernah ada yang tahu ya. Yep. Ya mungkin sejawat yang nonton coba kasih update terbaru kalau misalnya kita masih belum update gitu ya. Karena sampai sekarang pun saya belum dengar. Correct us if we are wrong ya. Kalau misalnya ternyata emang kita ada salah, sejawat yang lain tolong dibantu karena ini adalah gunanya untuk mengedukasi orang-orang yang memang tidak bekerja di bidang medis. Yeah. Jadi kalau misalnya yang saya sama Rizky tahu, yang memang lebih dikembangkan saat ini adalah vaksin. Oke, berarti kita apa bedanya ya obat ya, vaksin balik ke pertanyaan si Jessica Alba. Siapa? Kurnia Arba. Gue aja lupa. Apa bedanya obat sama vaksin? Oke, kalau obat itu secara keilmuan kita ya, ini kita nggak usah pakai teks buku amat ya. Ya, gue tahu karena lo gak hafal sebenarnya. Sepemahaman gue aja ya. Ya obat itu ya zat aktif yang sudah dipilah dari mau itu dari tumbuhan, tanaman. Nah, diambil satu zat aktif yang memang tentu sudah diuji. Diuji untuk keamanannya, efektivitasnya dan manfaatnya. Pokoknya aman lah sampai obat itu dikonsumsi oleh manusia yang sakit dan aman. Oke. Ya, sampai ya itu lebih ke ranahnya farmasi sih untuk penjelasan keamanan dan efektivitas obatnya. Ya, mungkin suatu saat kita bisa undang orang farmasi di sini untuk menjelaskan progres untuk menentukan sebuah obat ini bisa dipakai apa enggak. Dari mana? Sekali lagi kalau kita bilang ke lu bahwa udah saatnya lu cari soal medis ke orang medis, ya kita tidak akan malu untuk menjawab kita nggak ngerti. Jadi untuk soal obat mungkin yang akan lebih kompeten untuk menjelaskan adalah orang farmasi. Ya, jadi intinya adalah obat itu semua zat yang bisa dipakai dan itu menyebabkan
perubahan secara fisiologis maupun psikologis kepada si pasien. Yang kita harapkan ya perubahan menjadi lebih bagus. Ya, betul. Kalau vaksin? Kalau vaksin itu adalah gimana enaknya ngomongnya ya? Wah, ini gue yakin nilai mikrobiologi lu jelek bukan. kayaknya. Gue takutnya gue keluar lagi istilah literasi yang kadang-kadang Nanti gue stop lagi. oh gitu ya. Oke. Yaudah. Vaksin. Gampangnya itu vaksin ya. Itu tuh suatu upaya sih ya, suatu upaya ataupun tindakan yang dilakukan dengan cara ya memberikan atau menyuntikan mau itu virusnya. Ya ini kita ngomongin virus ya. Yeah. Virusnya ya tentu virusnya sudah dinonaktifkan ataupun dilemahkan. Yep. Ataupun bahan-bahan ataupun komponen-komponen virusnya agar tubuh kita itu terangsang ya, terangsang untuk membentuk antibodinya. Oke, jadi mungkin secara gampangnya vaksin itu bisa virus, bisa bakteri ya, yang memang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan, atau mungkin diambil sebagian dari komponen si bakteri atau virus tersebut untuk dimasukkan ke kita. Itu vaksinasi sih jatuhnya ya. Iya, vaksinasi. Gitu. Jadi dipakai untuk merangsang biar badan punya antibodi. Betul ya, jadi kan itu antigen kan. Ya. Antigen ya zat asing lah. Ya. Karena ya respon tubuh kita kalau misalnya dapat zat asing, ya itu akan dibaca dan dibentuk sebuah antibodi. Nah, untuk menolak itu semua atau memusnahkan itu. Mungkin sebagian dari lu udah bisa ambil kesimpulan apa itu bedanya vaksin dengan obat. Jadi kalau misalnya vaksin adalah mungkin pemakaiannya itu dipakai di depan. Di saat kita lagi tidak sakit, maka dimasukkanlah vaksin ke dalam badan sehingga badan kita punya antibodi. Preventif ya. Jadi kalau misalnya ada penyakit yang sama yang masuk, ya yang diharapkan badan udah punya pasukan buat nangkal itu penyakit. Ya, yang diharapkan tidak terinfeksi. Ya. Ya maksudnya tidak sampai sakit. Ya. Nah, walaupun nanti juga sakit, gejalanya tidak akan berat. Ya, diharapkan seperti itu. Seperti itu. Kalau obat itu baru lu pakai kalau misalnya lu udah sakit. Gitu. Contoh paling sering meningitis tuh vaksinasi ya. Vaksinasi. Nah, kalau misalnya lu mau berangkat umroh atau haji, paling sering kan lu suntik meningitis tuh. Jadi disuntik vaksin si meningitis itu adalah virus yang paling sering untuk menginfeksi di selaput otak. Gunanya biar badan kita punya antibodi terhadap penyakit tersebut. Gitu. Kalau pasiennya udah terlanjur terinfeksi meningitis, dipakailah obat meningitis, bukan vaksin lagi. Ya. Bener atau enggak nih? Betul. Wah. Gue juga mau nambahin satu terminologi gitu. Ya, dua juga boleh. Ya. Dua sih sebenarnya. Ya. Infeksi sama sakit. Nah, kalau terinfeksi itu ya zat asingnya itu udah di tubuh. Yep. Tapi belum tentu kita sakit. Ya. Tadi karena mungkin sudah kekebalan tubuhnya udah ada gitu ya. Nah, bisa dilawan atau enggak? Kalau misalnya bisa dilawan, nggak sakit. Kalau nggak bisa, ya sakit. Nah, tapi sudah terinfeksi, ya kan? Iya. Itu. Ada lagi, Prof Rizky? Wah, ini panggilan kesayangan. Karena itu, gue nggak pengen seformal itu gitu. Tapi gue kayak ahli banget. Enggak. Sekali lagi, Rizky bukan prof. Saya bukan prof. Tapi dia sudah dokter. Iya, ada banyak hal yang saya juga tidak kredibel ngomong itu. Iya. Ya, di luar hal medis dan hal medis yang kita rasa kita perlu ngomong ya kita ngomong. Oke. Karena ini maksudnya hal-hal ini tuh umum ya, kalau misalnya kita praktik di rumah sakit juga sering ditanyain. Jadi apa yang sering ditanyain? Ya kebetulan sih tadi si Kurnia Arba nanya ya. Iya. KR. Iya. Kalau JSCA Alba, Jessica Alba. Oh iya, oke lah. Thank you buat Kurnia Arba buat pertanyaannya. Buat lu semua yang punya pertanyaan seputar kesehatan medis dan kita rasa kita bisa jawab, akan kita jawab di episode berikutnya. Lalu bisa DM langsung ke @rivimedia atau mungkin DM gue langsung di @whilmisulaiman. Just keep your body and mind healthy. And ready to